sorry. I think you are not laptop to sorry. Thank you for the opportunity. Welcome to our youth service. Right, we are currently right now in St. Columbus, Miri. Right, we have some exciting session for you guys today, and I hope you guys will enjoy. If I haven't introduced myself, my name is Natalia. Dan nama saya Timothy. Right, and we're so happy that you guys managed to join us this afternoon. So Tim, what are you up to lately nowadays? Okay. Sejak kebelakangan ini, saya boleh dikatakan agak organize sedikit lah sebagai ketua keluarga dalam keluarga yang muda. Tapi puji Tuhan lah, Tuhan telah memberi segala keperluan harian kami. Amen. Dan untuk meluangkan masa lapang, saya nak cakap sekejap. Pernah dengar movie Top Gun ke? Top Gun, is that the latest movie right now? That's the latest movie. Okay. Bagi yang peminat Tom Cruise, movie ini mengambil masa. Sequel dia ambil masa 36 tahun. It takes 36 years untuk buat satu sequel ni. Tapi saya tak nak spoiler. Bagi anda yang mau lihat, pergi sendiri dekat Puagam. Okay. Dan bagaimana aktiviti anda, Net? Lately I have been busy with gym. I'm coaching around in Elevate Fitness. Alright. So I'm also currently getting ready for my competition, which is coming up soon, this October. It's called the Powerlifting Open Sarawak. Wow. Yes, so I'm preparing for that now. Yes. Wow, powerlifting. Bagi anda yang menonton dalam YouTube ataupun dalam streaming, jangan lupa untuk doakan Sister Net kita. Dia perlukan kekuatan. Okay. Alright. Bagi anda yang belum subscribe, kalau anda hanya viewer tapi belum subscribe, anda boleh subscribe dalam YouTube channel kami ataupun di dalam Instagram. Yes. Link ada diberi di bawah ni. Okey, untuk meneruskan sesi seterusnya, kita sama-sama mulakan dengan doa. Yes. Untuk diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Okey. Bapa kami di syurga, kami amat bersyukur pada hari ini atas kasih serta penyertaan-Mu kerana kami dapat memulakan youth service di Gereja St. Columba. Kami berdoa untuk setiap kami di sini, terutamanya yang bersama kami menonton live streaming dari rumah, agar Engkau memberkati kami sepanjang sesi ini berlangsung. Bukalah hati kami agar siap untuk menyembah Engkau serta mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen, amen, amen. Thank you so much, Tim, for that prayer. Sama-sama. All right, now let's just prepare our hearts for our worship, and as well, let's give this heart to the Lord Jesus. Amen. And let's pass this over to our lead singer, dear sister Pamela. Over to you, Mila. Ya. Kita
Puji Tuhan. Oh, praise the Lord. Saya merasa sungguh diberkati dengan laguan pujian tadi ya. Bagaimana dengan anda, Nen? I was truly blessed. I was filled with the Lord's presence that time. Thank you so much, Mila, for that wonderful worship, and as well, thank God. Puji Right? Tuhan. Amen. Okey, kepada saudara dan saudari yang menonton di sini, ada satu link untuk ataupun akaun untuk pemberian. Kita tahu pemberian ini adalah untuk memberkati ministry, khasnya untuk ministry Anglican Youth Council di gereja ini ya. Dan pemberian ini akan jadikan sumbangan untuk kami meneruskan apa-apa program dengan muda-mudi ataupun para belia di gereja ini ya. Jangan lupa untuk memberi pemberian ini ya, link ada diberi ataupun nombor akaun sudah diberi ataupun tertera di sini. Okey. Alright. So if there's any teens out there who are longing for the word of the Lord, we have teens class every Sunday. Good. Alright, every Sunday we have this teens class. So it's open up for the high schools from Form 1 to Form 5 at the Ionet 1. Alright, for those of you who are in college or university or working, we have as well a Bible study session, but with the young adults Bible study group, Yeah. right? It's gonna be every Wednesday night as well. So to get our Zoom link, just contact us or contact Frederick. Alright, he will give you the Zoom link and you will be able to join us on every Wednesday. Right. Yes. Alright, jangan lupa, jangan malu-malu untuk ikut. Ada link tertera ataupun boleh kontak antara para ketua-ketua youth dalam Anglican Youth Council. That's right. Okey. Seterusnya, tahukah anda kehidupan sebagai seorang Kristian tidak lengkap kalau kita tidak berdoa? Betul tak? Amen. Agree? So true. Okey. Jadi doa ini penting. Mengapa? Sebagai seorang Kristian kita tidak dapat membina hubungan dengan Yesus sekiranya kita tidak mencarinya di dalam doa. Jadi rakan-rakan ataupun saudara dan saudari dalam Kristus, jikalau kamu ingin memerlukan doa ataupun sokongan support untuk dari kami, okey, jangan lupa kamu boleh letakkan message, hantarkan pesanan message. Mungkin nombor telefon akan ada dan juga ada link. Apa link ini? Slido kah? Slido. Slido. Okey, Yes. slide.do. Okey. Sorry saya ni. Okey, link ada tertera di situ. Jadi jangan lupa sekiranya anda rasa inginkan doa ataupun sokongan daripada kami, jangan malu-malu, boleh cari kami di situ. Okey. So yeah, Slido is basically an anonymous link where you can share your words if you feel shy, right? So you can just share to anyone and your name won't be spread. So like it's just open to everyone, alright? Nama dirahsiakan. Yeah, that's right, Tim. And we have a little bit ice-breaking game for you right about now.
right? I hope you guys had an amazing session with the ice breaking just now. Before any further ado, I would like to share with you guys that today will be an exciting sharing by our brother Nicole, right? Let's prepare our hearts, let's hear the word of God, and I hope you guys be blessed. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami memohon pimpinan daripadamu sepanjang kami mendengar pemberitaan firman-Mu pada kali ini. Berkatilah setiap kami ya Bapa. Tolonglah kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dan tolonglah kami agar kami mempunyai hikmat dan kebijaksanaan untuk mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu juga berdoa agar Engkau memimpin hamba-Mu sepanjang pemberitaan firman pada kali ini. Biarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini datangnya daripada isi hati Tuhan sendiri. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom dan selamat sejahtera saudara-saudari yang saya kasihi. Pertama-tama saya ingin berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Bapa kita yang memberikan peluang ini kepada saya untuk menyampaikan perkongsian firman Tuhan pada youth service untuk tahun ini. Saya percaya bahwa kamu semua sangat bersemangat untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Ya, walaupun saya tidak dapat melihat kamu, tetapi saya percaya bahwa kamu sedang bersemangat sekarang ini. Apapun, teruskan semangat, saudara-saudari. Puji Tuhan. Sebagaimana yang kita tahu, tema perkongsian firman Tuhan pada kali ini adalah berakar dalam Kristus. Katakan bersama-sama dengan saya, berakar dalam Kristus. Teks firman Tuhan untuk tema kita pada kali ini diambil daripada Kolose bab 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Marilah kita membaca teks ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudari, teks ini merupakan sebahagian daripada kata-kata yang diucapkan oleh Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaah Kolose. Tujuan Paulus menulis surat kepada jemaah Kolose adalah untuk menentang ajaran-ajaran yang salah dan sesat. Pada waktu itu, saudara-saudari, terdapat guru-guru yang mengajarkan ajaran salah di antara jemaah Kolose. Guru-guru itu mengajarkan bahwa untuk mengenal Allah dan mendapat penyelamatan yang sempurna, orang harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah alam semesta. Selain itu, guru-guru itu juga berkata bahwa orang harus mentaati peraturan bersunat, pantang larang, dan sebagainya. Paulus sangat tidak bersetuju dengan hal ini. Oleh sebab itu, Paulus menulis surat ini untuk meneguhkan iman jemaah Kolose kepada Kristus Yesus.
dalam surat ini Paulus sangat menegaskan bahwa hanya melalui Kristus Yesus sahaja orang mendapat penyelamatan yang sempurna. Selain daripada Kristus, tidak ada yang dapat membawa manusia kepada keselamatan ataupun kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Hanya melalui Kristus Yesus sahaja. Menurut Paulus juga, ajaran-ajaran salah dan sesat seperti yang diajarkan oleh guru-guru itu hanya menjauhkan orang daripada Kristus. Saudara-saudari, kembali kepada teks tema kita tadi, yaitu Kolose bab 2 ayat 6 hingga ayat 7. Persoalan yang boleh kita tanyakan ataupun persoalan yang ditanyakan adalah apakah yang kita dapat lihat daripada teks ini? Berdasarkan teks ini, kita dapat melihat bahwa jemaah Kolose ialah jemaah yang telah menerima Kristus Yesus sebagai penyelamat dan Tuhan pribadi mereka. Dengan kata lain, mereka telah menjadi pengikut-pengikut Kristus. Ini juga bermaksud bahwa mereka menerima Kristus sebagai Raja dalam kehidupan mereka. Jika Kristus menjadi Raja dalam kehidupan mereka, itu bermaksud mereka tidak seharusnya hidup menurut kehendak ataupun keinginan daging mereka lagi. Sebaliknya, mereka harus hidup menurut kehendak Allah. Tetap percaya dan hidup bersama-sama dengan Kristus setiap hari. Dalam teks ini kita juga dapat melihat bahwa menerima Kristus atau menjadi pengikut-pengikut Kristus sahaja tidak cukup. Ada hal yang harus dilakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Berdasarkan teks ini terdapat 5 hal yang hendaklah dilakukan oleh jemaah Kolose, yaitu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan kesyukuran. Saudara-saudari, pada masa kini, siapakah yang telah menerima Kristus Yesus sebagai penyelamat dan Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan, kitalah itu, orang Kristen. Orang Sabah bilang, kitalah batu. Kita inilah yang harus berakar dalam Kristus. Tema kita adalah berakar dalam Kristus. Saudara-saudari, selalunya perkataan akar ini digunakan untuk tumbuh-tumbuhan. Mungkin jarang ataupun tidak pernah sama sekali perkataan akar ini dikaitkan dengan manusia. Tetapi di sini kita melihat bahwa perkataan akar dikaitkan dengan manusia, di mana Paulus berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus. Ini adalah gambaran bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen. Dalam konteks tumbuh-tumbuhan, akar sangat penting. Akar adalah sesuatu yang membuat tanaman tidak goyah ataupun tidak mudah tumbang dan tidak terkeluar daripada tanah. Akar dapat membuat pokok berdiri dengan teguh walaupun
angin kencang sedang menerjang pokok tersebut, sama ada dari hadapan, dari belakang, dari kanan ataupun dari kiri. Akar juga membuat pokok hidup bertumbuh, berkembang, lalu berbuah. Inilah sebanyak sedikit yang kita dapat pelajari tentang akar di dalam konteks tumbuh-tumbuhan. Macam sedang belajar subjek sains pula kita sekarang kan. Saudara-saudari, sebagai muda-mudi pada masa kini, ada pelbagai cabaran yang boleh melemahkan, menjatuhkan dan meruntuhkan iman kita kepada Kristus. Sebagai contoh, cabaran dalam persekolahan, cabaran dalam pekerjaan, cabaran dalam hubungan dengan keluarga ataupun kawan-kawan, atau mungkin yang paling biasa di kalangan muda-mudi adalah cabaran dalam percintaan. Saudara-saudari, kalau kita tidak memiliki iman yang kuat kepada Kristus, kalau kita tidak mempercayai bahwa kita telah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kalau kita tidak berharap sungguh-sungguh kepada Kristus, kita tidak dapat berdiri dengan teguh seperti pokok yang mempunyai akar. Kita tidak dapat bertumbuh dengan baik dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, pertumbuhan rohani kita terbantut ataupun terjejas. Jadi, bagaimanakah kita sebagai muda-mudi boleh berakar ataupun bertumbuh dalam Kristus? Yang pertama, saudara-saudari, sebagai muda-mudi Kristen, kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Hubungan yang intim dengan Allah dapat memberikan kita kekuatan untuk menempuhi apa-apa cabaran dalam kehidupan kita. Kita perlu datang ke hadapan Allah dengan penuh kerendahan hati melalui doa kita. Kita perlu ada masa pribadi dengan Allah. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus berada dalam keadaan yang sangat lemah karena dia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Kita tahu bahwa Yesus lapar. Tetapi Yesus tetap dapat menolak cobaan si iblis. Karena apa, saudara-saudari? Adakah karena kekuatan Yesus sendiri? Sebab Yesus dapat menolak cobaan si iblis itu adalah disebabkan oleh keintiman hubungannya dengan Bapa. Ketaatannya kepada Bapa. Hal yang kedua, saudara-saudari, bagaimana kita dapat berakar ataupun bertumbuh dalam Kristus adalah kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan yang kita alami. Bagi kebanyakan orang, mengucap syukur untuk hal-hal yang kurang menyenangkan mungkin sesuatu yang sukar untuk dibuat. Orang selalunya mampu mengucap syukur hanya ketika mereka menerima suatu perkara yang baik dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, mengucap syukur
kerana mendapat pujian ataupun mendapat hadiah daripada seseorang mungkin lebih mudah daripada mengucap syukur kerana mendapat 8A dan 1B dalam peperiksaan. Secara tidak sadar, saudara-saudari, pertumbuhan rohani kita terbantut disebabkan kita tidak mampu mengucapkan syukur dalam segala hal. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Petikan ini diambil daripada 1 Tesalonika bab 5 ayat yang ke-18. Yang ketiga, saudara-saudari, bagaimana kita dapat bertumbuh di dalam Kristus ataupun berakar dalam Kristus adalah kita perlu mempelajari dan memahami firman Tuhan ataupun Alkitab yang kita pegang pada hari ini dengan sungguh-sungguh. Mengapakah saya mengatakan sedemikian? Pada masa kini ada banyak pengajaran sesat. Ada pihak yang menggunakan nama gereja untuk menyebarkan berita yang mereka anggap berita baik. Tetapi sebenarnya ajaran mereka sangat tidak tepat dengan ajaran Alkitab. Menurut ajaran mereka, kalau ada Allah Bapa, sudah pasti ada Allah Ibu. Bagi kamu, adakah ini ajaran daripada Alkitab? Ajaran ini kedengaran logik, tetapi ia tidak benar. Jadi apakah respon kita terhadap hal ini, saudara-saudari? Adakah kita hanya perlu berdiam? Atau adakah kita hanya percaya kepada apa yang diajarkan oleh mereka? Saya mencabar kita semua supaya mempelajari Alkitab dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Selama ini mungkin kita sangat bergantung dengan padri-padri, pemimpin-pemimpin gereja, ketua muda-mudi atau lain-lain berkaitan dengan firman Tuhan. Tetapi sekarang marilah kita bersama-sama bertumbuh dalam Kristus hari demi hari. Marilah kita terus meningkatkan pemahaman kita akan firman Tuhan. 2 Petrus bab yang kedua ayat yang pertama mengatakan sedemikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saya berdoa saudara-saudari supaya kita semua dapat bertumbuh dengan baik dalam Kristus. Saya juga berdoa supaya setiap muda-mudi di gereja-gereja tetap mampu bertahan dan menjadi teguh dalam iman kepada Kristus Yesus. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua secara pribadi, dan semoga Roh Kudus akan sentiasa menolong kita untuk memahami firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Amen, amen, amen. Thank you, Brother Nicole, for that awesome sharing. Right? It's true. We need to always remind ourselves to be rooted in Christ. All right, no matter what. All right, and also it's important to build our spiritual growth with the Lord, build our fruits, and also for His kingdom. All right. Betul, Ned. Seperti anda dengar tadi perkongsian, sebagai umat Kristian ataupun pengikut Yesus, penting kita bertumbuh, bukan saja tumbuh tapi berakar umbi, be rooted, berakar umbi di dalam Yesus. Melalui bukan setakat doa saja tetapi juga dengan firman, reading of the Bible is also important. Jadi sebagai untuk galakan kepada anda, seperti kita sudah cakap tadi, bagaimana nak bertumbuh, anda boleh ikut dalam apa-apa pelayanan ataupun fellowship yang sudah dinyatakan tadi dalam Bible Study Group ataupun Teens Fellowship. Okay. Amen. All right. Let's be rooted in Christ. Let's strengthen our relationship with God and grow our spiritual needs. All right. Now moving on, let us come together for our intercession. Ya, mari kita berdoa. Marilah kita berdoa untuk eklesia dan untuk dunia ini. Dan marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Bapa atas kebaikannya. Tuhan Bapa yang Maha Berkuasa, Bapa syurgawi kami, Engkau telah berjanji melalui anak-Mu, Yesus Kristus, untuk mendengar kami apabila kami berdoa dalam iman. Di Diosis Kuching dan Brunei Darussalam, perkasakanlah Bishop Donald Jude dalam pelayanan Kristus, supaya orang yang mengakui nama-Mu dapat bersatu dalam kebenaran-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dan hidup bersama-sama dalam kasih-Mu, dan memancarkan kemuliaan-Mu di dunia ini. Kami berdoa, Tuhan, agar pemimpin diosis mampu mentadbir dan melaksanakan tugasan yang Engkau telah amanahkan kepada mereka dengan baik, menuruti pimpinan Roh Kudus, agar mereka dapat memberi impak di dalam pertumbuhan dan kebangunan rohani yang luar biasa di seluruh diosis. Di Gereja Saint Columba, kami menyerahkan pendiri-pendiri kami ke tangan Engkau, Reverend Rodriguez Unat Charles, pendiri penguasa di gereja ini bermula 31 hari bulan Julai, Reverend Josh Sim, Reverend Willie Velin, Reverend Agustin Saidi, Reverend Roland Rayang, Deacon Yo Winton dan keluarga mereka, dan semua subdeacon, lay readers, PCC, CSC, choir, servers, pelayanan muda-mudi, pelayanan kaum ibu, sekolah minggu, ISCM, ESCM, MASCM, UMEU, brigade, dan pemimpin-pemimpin kelompok sel. Tuhan, kami mohon agar Engkau memberi hikmat dan kebijaksanaan di dalam pelayanan, serta kekuatan dan sukacita baru untuk melayani jemaat di Saint Columba. Kami memohon juga agar Roh Kudus memimpin kami di dalam pelayanan, serta sukacita dan kasih di dalam pelayanan. Tuhan, dengan belas kasihan-Mu, dengarlah doa kami. Kurniakanlah kebijaksanaan kepada semua yang memerintah di negara Malaysia, yang di-Pertuan Agong Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, TYT, Ketua Menteri, Menteri-Menteri, Ketua-Ketua Jabatan di Jabatan Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri, Swasta, Badan Berkanun dan Ketua-Ketua Kaum. Pimpinlah Tuhan negara Malaysia dan negara-negara lain dalam jalan keadilan dan kedamaian, agar semua orang saling menghormati dan bekerja demi kebaikan sejagat. Berikanlah kestabilan politik dan pulihkanlah ekonomi negara kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah sumber berkat kami, dan kami percaya bahawa Engkau akan membuka peluang pekerjaan untuk anak-anak-Mu yang masih menganggur. Tuhan, kami berdoa agar hak kebebasan beragama dapat dikekalkan
seperti mana yang telah termaktub di dalam Perlembagaan Negara Malaysia sejak sekian lama. Patahkanlah kegiatan-kegiatan orang yang tertentu yang hendak mencuri anak-anakmu dari kerajaan terang kepada kerajaan kegelapan. Masuk campurlah Engkau Yesus di dalam hal ini supaya kemuliaan dan kebenaran-Mu dapat dinyatakan. Tuhan, dengan belas kasihan-Mu, dengarlah doa kami. Lord, we would like to pray for our youth ministry. We surrender our AYC's chairperson, Malin, and 12 others AYC committees into your hand. Lord, we pray that you will give every leader the strength so they do not grow weary in their leadership role. Father, the task may seem overwhelming and exhausting, but we pray that every leader will recognize that they are assigned to do your will. Therefore, at the right time, they will reap the rewards if they do not give up. Lord, we pray for divine strength for every leader and that they will not rely on themselves, but on you. We pray for leadership guidance. Let every leader not seek to pursue their own interest, but to look at the interest of others. We pray that you help our leaders to identify the needs of the young people in our church through divine wisdom and understanding. Lord, help them to not be ineffective leaders, but to act for the betterment of your kingdom. Lord, we commit all the youth in St. Columba into your hand. We lift them to you today as they go about their day. Please reveal yourself to them in a new way and remind them of your presence in their life. Help them to rely on your Holy Spirit for guidance and direction as they face the challenges of this new day. Their heart is open before you, and we ask you to help their roots to go down so deeply that no opposition of the enemy or storm of life will be able to move them from where you have called them to be. Please help them keep their eyes fixed and firm on Jesus. We pray that they are like a tree with deep roots that allows them to be fixed and steady through the ups and downs of life. You are the vine and they are the branch. They are rooted in Christ and Christ in them. Thank you that they are so firmly in place that the storm of life do not affect them. Lord, in your mercy, hear our prayer. Father God, we are grateful for the blessings that we have received from you upon our family, friends, and our neighbors. We pray that we may serve Christ and serve one another with God's love just as He has loved us. Lord, we pray that you may give us wisdom and understanding, especially to those who are still studying in secondary, college, and university. We pray for your guidance and discernment. Lord, in your mercy, hear our prayer. Lord our God, you who are rich in mercy and with careful wisdom, direct our lives and listen to our prayer. You who are the healer of our souls and bodies, grant restored health to those who have been seized by the illness and preserve in health those who have not been infected. By your grace, Lord, bless, strengthen, and preserve all those who sacrifice and care for the sick, either in their homes or in the hospitals, especially all our frontliners as part of your instruments of physical healing. Lord, give peace and strength and faith to those who are sick at home and hospital. Father God, many of us need healing. We need healing for past hurts, physical pains, and spiritual healing for various reasons. We reach up to you to receive this healing so that we may be whole and that we may be able to then minister to others in a way that brings you your fullness of glory.
Fill us afresh with the wonder of your love and power. Help us to discern when to rest, when to feast, and how to actively engage our faith as we wait for our breakthrough. Do the impossible in and through us, Lord. Lord, in your mercy, hear our prayer. Almighty and eternal God, hear us as we remember those who have died in the faith of Christ. Hear our prayers and thanksgiving for all whom we remember this day. Fulfill in them the purpose of your love and bring us all with them to your eternal joy, through Jesus Christ our Lord. Lord, in your mercy, hear our prayer. Rejoicing in the fellowship of Saint Columba and all the saints, we commit ourselves and all Christian people to your unfailing love. Together we say, Merciful Father, accept these prayers for the sake of your Son, our Savior, Jesus Christ. Amen.
Hallelujah. Praise the Lord. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen, amen. Thank you, Mila and her team, for that wonderful cover. Also, we are awesome to show you some short film by the AYC. Thank you for the effort and serve and praise for the Lord. Not forgetting Glenn and also Mary Ann for your wonderful prayers. Also, may all the praises and all the glory go upon to the Lord. Amin. Seperti anda kita sudah yang masih setia bersama kami dalam video ini ataupun streaming ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang menonton. Dan sekarang kita hampir ke penghujung youth service. Akan tetapi sekali lagi kita mengajak anda untuk sama-sama menyembah Tuhan dengan lagu pujian. Amin.
right, so before we close and before we end our youth service, if you wish to bless AYC, all right, you are welcome to do so by giving your offerings through our AYC online banking or also provided by the link below, right? Okay, and please don't forget to smash that like button and make sure to subscribe on our Anglican Youth Council channel, all right? Thank you for being here with us, and I hope to see you guys next time. Sorry. God bless, and may God be with you. Bye.